Pernah melihat serangga yang hinggap di permukaan air? Atau pernah mencoba meletakkan paperclip di permukaan air? Ini bukan magic, tapi sains. Nah, hal ini menunjukkan adanya tegangan permukaan pada zat cair. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Penyebab tegangan permukaan yaitu adanya gaya kohesi zat cair. Gaya kohesi yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Gaya tarik antar partikel ini menyebabkan ikatan yang cukup kuat, sehingga pada permukaan zat cair yang berbatasan dengan udara seperti membentuk lapisan elastik. Pada persoalan yang pertama, jarum dengan massa M dan panjang L. Nilai tegangan permukaan pada zat cair dapat kita hitung menggunakan rumus tegangan permukaan gamma sama dengan gaya tegangan permukaan F dibagi dengan panjang permukaan di mana gaya itu bekerja, yaitu L. Nah, untuk F di sini tidak lain adalah gaya berat dari jarum, M dikali G. Dan panjang permukaan di sini adalah panjang dari jarum. Persoalan yang kedua, kawat U dan larutan sabun. Kawat AB di sini sifatnya bebas bergerak. Untuk menahan agar kawat AB tidak bergerak naik, maka ditarik dengan gaya F. Untuk menghitung besar tegangan permukaan larutan sabun, dapat digunakan rumus tegangan permukaan sama dengan besar gaya F per 2L. Nah, kenapa 2L di sini? Karena sisi permukaan tempat bekerjanya gaya seperti pada gambar. Coba perhatikan permukaan air dalam gelas. Ya, tampak cekung disebut meniskus cekung. Hal ini dikarenakan gaya adesi air dengan wadahnya lebih besar dibandingkan gaya kohesinya. Coba kita masukkan sedotan ke dalam gelas. Tampak posisi air dalam sedotan lebih tinggi. Peristiwa naik turunnya zat cair seperti ini disebut gejala kapilaritas. Melalui percobaan ini, kita dapat menghitung nilai tegangan permukaan zat cair. Nah, sudut theta yang disebut dengan sudut kontak di sini diperoleh dari meniskus zat cair tersebut. Untuk meniskus cekung, sudut kontak yang terbentuk kurang dari 90 derajat. Ingat, nilai cos theta sudut kurang dari 90 derajat hasilnya pasti positif. Sehingga hasil H di sini juga positif, yang artinya pada pipa kapiler terjadi kenaikan zat cair. Untuk zat dengan kohesi yang lebih besar dibandingkan adesinya, seperti raksa, permukaannya tampak cembung disebut meniskus cembung. Nah, pada pipa kapiler, permukaan raksa tampak lebih rendah atau turun. Dalam persamaannya, nilai H di sini bernilai negatif. Untuk sudut kontaknya pada meniskus cembung juga lebih dari 90 derajat, yang artinya nilai cos theta pasti bernilai negatif.